siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih atas kasih Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan pada malam hari ini untuk kita jumpa lagi dalam pembacaan Alkitab. Sebelum kita membaca akan Alkitab kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Hingga pada malam hari ini Tuhan, kami rindu untuk membaca dan mendengar akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mau terangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti akan isi firman-Mu, agar kami dapat melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, malam hari ini kita akan kembali membaca dari 1 Samuel pasal 31 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-13 yang berkata demikian. Saul mati. Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat itu menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul. Jadi Saul, ketiga anaknya, dan pembawa senjatanya, dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Ketika dilihat orang-orang Israel yang sedang seberang lembah dan yang di seberang sungai Yordan, bahwa tentara Israel telah melarikan diri dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu. Didapati mereka Saul dan ketiga anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka memancung kepala Saul, merampas senjata-senjatanya, dan menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil berhalanya dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Asitoret dan mayatnya dipakukan mereka di tembok kota Bet-Sean. Ketika penduduk Yabes Gilead mendengar tentang apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa. Mereka berjalan terus semalam-malaman, lalu mengambil mayat Saul
dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Bet-Sean. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. Mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Sekian jauhlah pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Dari pembacaan kita pada malam ini, kematian Saul adalah bagian dari ketidaktaatan Saul terhadap Allah. Karena Saul tidak mau mendengar akan perintah Allah. Makanya Saul mati dengan cara bunuh diri dengan pedangnya sendiri. Itulah pilihan Saul, karena Saul tidak mau malu dan mati di tangan musuh. Orang yang dipercayakan Tuhan, tetapi dia tidak mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Akhirnya Tuhan jauh dari Saul, dan Saul melakukan semuanya itu dengan kekuatannya sendiri. Makanya Saul dipermalukan oleh orang Filistin. Sesudah kematian Saul, mayat Saul diketemukan, kepalanya dipacung, dan mayatnya dipasang di tembok Bet-Sean. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, inilah contoh dan pelajaran buat kita semua. Biasanya kalau orang sudah di atas atau menjadi pimpinan, biasanya hidup kita menjadi lain, menjadi sombong, selalu membanggakan diri bahwa semuanya itu karena kekuatan dan kemampuan dan kepintaran kita. Kami tidak ingat bahwa semuanya itu adalah pemberian Allah. Apapun yang di dunia ini hanya Allah titipkan bagi kita untuk kita menjalankannya dengan baik dan benar, dengan takut akan Tuhan. Dan kita melakukan itu agar kita menjadi berkat buat orang lain, bukan menjadi batu sandungan buat orang lain, untuk meremehkan orang lain dan sebagainya. Kadangkala kita lupa diri. Akhirnya kita melakukan segala sesuatu di luar akal sehat kita. Akhirnya kita sendiri jatuh ke dalam pencobaan, dan akhirnya kita jatuh di dalam dosa. Kita tidak sadar kalau semuanya ini Allah hanya titipkan untuk kita jalankan di dunia ini. Apabila kita tidak mengindahkan atau kita tidak terus mengandalkan Tuhan, akhirnya kita sendiri akan jatuh. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, inilah menjadi pelajaran buat kita. Kalau kita sudah menjadi pimpinan atau kita menjadi orang kaya, orang yang punya banyak harta, jangan kita lupa diri, kita menjadi sombong, karena ini semua hanya titipan Tuhan untuk kita menjadi berkat dan memberkati orang lain. Amin. Kita kembali satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang selalu mau mengingatkan kami bahwa apapun yang kami punya di dunia ini, inilah hanya titipan yang Tuhan percayakan kepada kami untuk mengolahnya atau melakukannya. Kita harus sadar bahwa semuanya ini milik Tuhan. Kita lakukan untuk mengasihi orang lain, memberkati orang lain. Tapi kadang-kadang Tuhan, kami lupa. Kami jadi egois, kami jadi sombong dengan kedudukan itu,
dengan harta itu. Tapi kami mohon ampun Tuhan, karena kami tahu itu hanya semu dan sementara. Tapi kami mau Tuhan, kami mau mencari Tuhan, karena kami mau mencari harta yang kekal, harta yang tidak pernah usang dan rusak, yaitu harta yang Tuhan ajarkan bagi kami untuk turut dan taat kepada Tuhan, mau melakukan kehendak-Mu Bapa. Pimpin kami ya Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, agar kami selalu dituntun oleh Roh-Mu, karena kami mau berjalan bersama dengan Yesus sampai hidup kami yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Inilah kami Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati kami dalam istirahat kami. Tuhan tolong kami. Tuhan terus pimpin langkah hidup kami, karena kami mau melekat dan setia kepada-Mu. Biar hidup kami boleh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampunkan segala dosa salah kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini pada Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Selamat malam Ibu Bapak yang terkasih. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa pada besok malam. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi